Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan. Menurut Islam, kapan waktu yang baik untuk tidur dan yang tidak baik untuk tidur? Begini, jadi agama Islam itu agama yang sangat memperhatikan pentingnya tidur. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW itu melarang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang tiap malam itu tidak pernah tidur. Tapi tidak tidurnya itu digunakan untuk ibadah, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk mutola'ah. Bukan kok tidak tidur hanya untuk begadang, cangkruan, rokokan, tidak. Ini tidak tidurnya itu sumbut, digunakan untuk ibadah. Tapi itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tidur itu merupakan haknya badan. Jadi badan kita itu punya hak untuk diistirahatkan dengan cara tidur. Nah, kalau sekarang badan ini tidak pernah dikasih kesempatan untuk tidur, berarti kan sama halnya merampas haknya badan. Nah, ini yang dilarang, itu tidak boleh. Ya. Tetapi walaupun demikian bukan berarti waktu itu dihabiskan hanya untuk tidur saja, tidak punya aktivitas. Itu juga tidak baik. Bahkan ini sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah pada umatnya. Itu diantaranya adalah mudawamatun naum. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan umatku nanti isinya hanya tidur saja lah. Kalau orang itu tidur saja kan tidak ada manfaatnya. Ya. Makanya Islam itu mengatur. Ya. Kapan waktunya tidur, kapan waktu yang baik untuk tidur, kapan waktu yang tidak baik untuk tidur, itu diatur oleh Islam. Nah, waktu-waktu yang baik untuk tidur tentu yang pertama adalah malam hari. Jadi waktu malam itu waktu yang memang oleh Allah sudah disetting sedemikian rupa, sehingga suasananya itu memang suasana yang tepat untuk tidur, untuk istirahat. Dan dunia medis pun mengakui, jadi udara malam itu memang tidak baik. Ya, untuk begadang itu tidak baik, ya memang untuk istirahat. Rasulullah sendiri itu kalau misalnya malam-malam tidak ada kegiatan, ya tidurnya itu tidak malam-malam. Ya segera tidur biar nanti tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir bisa bangun untuk melakukan qiyamul lail. Jadi memang waktu yang baik untuk tidur itu ya malam itu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah siang hari setelah melakukan sholat duhur. Tapi tidurnya tidak lama-lama, tidurnya sebentar saja. Ini yang kemudian disebut dengan tidur qailulah. Qailulah itu dari kata qalil yang maknanya sedikit. Jadi tidurnya tidak usah lama-lama, ya sebentar saja lah. Kalau tidurnya lama ya tidak qailulah. Ya. Atau mungkin tidak tidur tapi ya hanya sebatas rebahan saja. Ya layah-layah rebahan, karena ini fungsinya untuk mengembalikan stamina. Jadi mungkin setengah hari bekerja, menguras tenaga, menghabiskan stamina. Nah, dengan cara diistirahatkan sebentar dengan rebahan atau dengan tidur sebentar, maka stamina akan kembali normal lagi. Kemudian waktu yang tidak baik untuk tidur. Tidak baik untuk tidur ini ulama-ulama menghukuminya sebagai hukum yang makruh. Jadi makruh itu lebih baik ditinggalkan. Ya. Jadi waktu yang tidak baik untuk tidur itu yang pertama setelah sholat subuh. Mengapa? Karena waktu subuh itu waktu yang dimana Allah menurunkan banyak keberkahan. Ada satu kisah ketika Rasulullah itu pulang dari jamaah sholat subuh itu menjumpai putrinya yang namanya Fatimah itu masih terlelap tidur. Itu dibangunkan oleh Rasulullah, beliau sambil berkata, bangun, bangun, ini waktu subuh, waktu Allah menurunkan banyak berkah. Ya. Artinya kalau keberkahan itu diturunkan, sementara orang itu tidur, ya tidak kebagian barokah. Makanya lebih baik kalau habis subuh itu tidak usah
tidak usah tidur. Bahkan Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan begini, naumus subhati yamna'u ar-rizqa. Jadi tidur di waktu subuh, ya habis sholat subuh itu yamna'u ar-rizqa, bisa mencegah rezeki. Ya karena tidur ya, coba kalau habis subuh dia beraktivitas, nanti datang rezeki. Lah rezeki itu jangan diartikan duit saja. Sehat itu rezeki, pikirannya fresh itu rezeki, ilmu itu rezeki. Makanya ini untuk anak-anak sekolah yang kuliah yang masih dalam dunia belajar, mungkin waktu subuh itu sangat baik untuk belajar, untuk menghafal. Ya, karena memang Allah menurunkan keberkahan, di antara keberkahan itu adalah ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu yang tidak baik untuk tidur lagi itu setelah makan. Ya memang tidak ada hadis yang secara jelas menunjukkan bahwa setelah makan itu dilarang tidur, itu tidak ada. Tapi Rasulullah begini, beliau mengatakan janganlah kalian itu tidur dalam keadaan kenyang. Ya, karena ini bisa mengakibatkan hati menjadi mati. Begitu ya. Berarti ini kesimpulannya, kalau habis makan ya jangan langsung tidur, karena biasanya habis makan itu kan kenyang ya, ditunggu jeda beberapa waktu. Malah kalau menurut dunia kesehatan itu ya memang cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dikasih jeda waktu 1 jam sampai 2 jam baru kemudian tidur. Karena efek yang timbul ya tidur dalam keadaan kenyang itu tidak baik. Ya tidak baik dari sisi psikis, tidak baik dari sisi medis. Kemudian tentang tidur habis sholat asar, memang ada hadis yang menyatakan bahwa tidur habis sholat asar itu mengakibatkan akalnya hilang, sakit, macam-macam lah, efek negatifnya itu banyak. Ini menurut beberapa keterangan hadis yang menyatakan bahwa tidur habis asar, habis sholat asar itu punya efek negatif, ternyata hadisnya itu dhaif. Ya, jadi tidak apa-apa, artinya kalau tidurnya habis sholat asar, ya tidak sampai dosa lah. Wong memang tidak apa-apa. Wong hadisnya itu dhaif. Ya. Cuman kalau sudah mepet-mepet menjelang masuk sholat, itu alangkah lebih baiknya jangan tidur dulu. Gitu ya. Misalnya mepet maghrib, ya jangan tidur. Sudah mau mepet isya, ya jangan tidur. Ya kita persiapkan untuk melakukan sholat. Tapi kalau memang kondisinya ngantuk berat, ya silahkan tidur dulu, tidak apa-apa, tapi tetap harus punya perkiraan. Ya nanti saya misalnya menjelang isya itu ngantuknya berat, ya udahlah saya tidur dulu, nanti saya sholat isyanya jam 12 malam, jam 1 malam, alarmnya dipasang sekalian nanti sholat tahajud. Loh, kalau gitu tidak apa-apa. Jadi paling tidak orang itu harus punya perkiraan. Itu ya, punya perkiraan. Ya, jangan kemudian lost tanpa perkiraan, nah itu tidak baik. Ya. Ini waktu-waktu yang baik untuk tidur dan waktu-waktu yang tidak baik untuk tidur. Saya kira ini semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.